dan saudara-saudara semua, perkenalkan nama saya Lili Ferawati Lende. Saya Jibro Marcelino Salim Grabau. Saya Mardiani Bani. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan 3 filsuf yang telah kami pilih. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan masuk pada topik kita yang pertama, yaitu tentang Plato. Oke, nah dan Plato ini akan dibawakan oleh teman kita Lili Lende. Nah, yang kita mau tanyakan nih, yang kita mau tahu, siapa sih sebenarnya itu Plato ini? Dan hal menarik apa sih dari Plato ini? Makanya kalian pilih dia gitu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Plato. Nah, Plato ini merupakan seorang filsuf besar dari Athena yang diperkirakan lahir antara 428 atau 427 sebelum Masehi. Belum lahir. Ya, di mana tahun-tahun ini merupakan tahun awal terjadinya perang Peloponnesia. Wow. Dan selanjutnya, ya, dalam dunia Yunani kuno, Plato adalah murid Socrates. Nah, ketika ia berusia 20 tahun, baru ia mulai bertemu dengan Socrates dan tertarik dalam filsafat, untuk mendalami filsafat. Nah, jadi selain itu Plato memiliki seorang murid sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, muridnya ini yaitu Aristoteles yang merupakan filsuf Yunani. Nah, jadi Plato dan Aristoteles membentuk teori yang berhubungan dengan apa yang kita ketahui mengenai dunia. Wow. Nah, teori mereka yang sangat bertentangan merupakan dasar yang penting bagi teori pengetahuan sebagaimana yang telah dipelajari sejak saat itu. Nah, selain itu, Plato ini merupakan seorang aristokrat yang sejahtera, dan selama hidupnya dia melihat akhir kemaharajaan Athena dan mendirikan kemaharajaan baru di bawah Philip dari Makedonia. Wow. Nah, kemudian putra Philip dari Makedonia yang bernama Alexander Agung meruntuhkan sebagian besar dunia yang dikenal pada saat itu, sehingga Plato ini mengabadikan hidupnya bagi filsafat dan mendirikan akademiknya sendiri. Nah, akademiknya ini merupakan sebuah universitas tetapi tidak formal, dan universitas ini bertahan hampir selama 1000 tahun. Wow, 1000 tahun. Lama sekali itu. Oke. So, next. Nah, tadi kan kali disebut tuh kalau siapa namanya Plato nih. Si Plato nih dia mulai belajar Dari umur 20 tahun. Ya, dia mulai belajar tentang dari umur 20 tahun. Nah, kan gurunya tuh si Socrates. Lalu mungkin ada tokoh filsafat lain yang mengaruhi pemikiran-pemikiran dia sehingga tidak bisa kenal. ya, apakah ada tokoh selain si gurunya itu dan muridnya? Oke. Jadi Plato juga dipengaruhi oleh beberapa filsuf sebelumnya, seperti yang pertama itu Pythagoras yang memberi Plato kepercayaan akan keadilan, agama, mistisisme, dan matematika. Dan filsuf yang kedua ada Parmenides, di mana Parmenides ini memberinya pengertian bahwa kenyataan itu abadi dan tidak berubah. Dan juga yang berikut Herakleitos, di mana Herakleitos ini memberi keyakinan kepada Plato bahwa tidak ada apapun yang permanen di dunia fisik, dan bahwa pengetahuan yang benar tidak dapat datang melalui indera kita manusia. Dan yang terakhir itu ada Socrates, di mana Socrates memberikan Plato keasikan akan masalah-masalah etis dan keinginan untuk menjelaskan maksud atau tujuan di dunia ini. Dan baik Socrates maupun Plato menggeluti pengetahuan akan yang baik. Wow, berarti dia ini termasuk filsuf yang baik. Ada beberapa filsuf tadi. Tadi ada 4. Ada 4. Nah, kira-kira kan ini nih 4 orang nih suka sih pengaruhi dia pun kepala, dia pun otak dengan berbagai ilmu baru kan. Nah, kira-kira apakah ada teori gitu? Pemikiran sendiri dari Plato. Pemikiran sendiri yang dihasilkan gitu, sehingga buat dia jadi dikenal banyak orang.
Oke, jadi kalau tentang teori, Plato ini memberikan dua sumbangan bagi teori pengetahuan, di mana sumbangan Wow. yang pertama adalah bahwa pengetahuan merupakan pengingatan apa yang telah ada dalam kepala kita, Pengingatan apa yang ada ada dalam ada di kepala kepala kita. kita, bukan mempersepsi benda-benda yang baru. Jadi Yang ada saja. jadi yang ada, jadi bukan dari luar gitu. Pokoknya sana ada yang baru. Intinya apa yang sudah Yang ada di ada kepala. ke kampung kepala. Oke. Dan sumbangan yang kedua yaitu tentang teori formulanya. Per apa? Teori formula. 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 Iya. Wow, formula. Nah, Iya. dalam teori Plato, ia menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa suatu masalah filosofis di mana ia harus mendamaikan masalah yang satu dan yang banyak. Dan yang kedua yaitu suatu masalah manusiawi di mana ia harus melawan para sofis, di mana para sofis adalah para sofis ini filsuf profesional yang hidup di Athena pada zaman Plato. Wow. Dan Gorgias adalah salah satunya yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ada, dan seandainya ada, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. What is? Tidak Dan- ada sesuatu. Tidak Tidak ada. ada sesuatu apapun, dan kalaupun ada, tidak ada yang akan tahu. Wow. Dan kalau seandainya mereka tahu, mereka Ya. tidak akan dapat untuk mengkomunikasikannya ya. Seandainya Itu. mereka tahu, mereka tidak bisa mengkomunikasikannya. Wow. Dan para sofis ini bersifat skeptik, yakni bahwa tidak ada pengetahuan yang pasti. Seperti itu. Ya. Dan oleh karena itu mereka memperlakukan filsafat Ya. sebagai keterampilan untuk dijual kepada murid-murid mereka, dan Wow. untuk memampukan murid-murid mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Nah, melalui hal ini Plato menyatakan perlawanan terhadap para sofis karena ia percaya bahwa kebenaran itu merupakan tujuan yang tepat bagi filsafat dan bukan sukses duniawi. Wow. Terjadi perlawanan teori ya. Pokoknya tepuk tangan untuk siapa namanya Plato Plato. ini bisa lawan di sofis tuh itu zaman Sendiri. dulu. Sendiri. Keren. Dan selain itu juga di dalam terdapat salah satu dialog bersama Meno, Ya. salah satu filsuf juga, di mana Plato menyajikan bahwa Socrates yang mengajukan masalah matematis kepada seorang anak untuk dipecahkan. Jadi Wow. Socrates ini mengajukan sebuah semacam soal gitu, semacam soal Ya. kepada seorang anak untuk dipecahkan. Ya. Nah, anak ini belum pernah diajarkan matematika sebelumnya. Jadi anak Ya. ini dia belum diajarkan sama sekali, tetapi diberikan soal matematika. Oh my god. Awit. Kalau kita di posisi itu. Tetapi yang Angkat tangan. Tetapi yang menakjubkan adalah Ya. bahwa anak ini mampu memecahkan masalah itu. Wah. Nah, Wow. itu jadi That's cool. jadi hal ini terjadi karena anak ini mengetahui jawabannya meskipun ia tidak tahu bahwa ia tahu. Tahu. Begitu. What? Ia mengetahui. Tidak Tapi masuk di dia akal. tidak tahu Ya. kalau ia tahu. Wow. Ia gitu. tidak tahu, tapi ia tahu. Iya. Dan melalui hal ini Socrates mengatakan bahwa kita tidak belajar tetapi kita mengingat. Kita tidak belajar Tapi kita Kita mengingat. Nah, Yes. di mana pengetahuan telah ada dalam pikiran kita, dan kita mempunyai pengetahuan di saat sebelum kita lahir. Jadi Wow. pengetahuan telah ada sebelum Kita lahir. Ya, Wow. Mungkin turunan dari orang tua. mungkin Tuhan dari orang tua. Turunan dari orang. Oke, thank you Kak Lili untuk Oke, jadi selanjutnya Plato juga menjelaskan tentang teorinya yang kedua, yaitu teori forma. Dan teori forma Plato telah mempengaruhi perkembangan filsafat dan agama Kristen, sehingga sejarah kebudayaan Barat seluruhnya telah diresapi oleh Plato ini. wow. Dan Plato mempercayai bahwa dunia dibagi menjadi kenyataan dan kesan, atau penampakannya yang satu dan yang banyak. Dan informasi kita mengenai dunia dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan dan pendapat. Pengetahuan dan pendapat. Ya, Wow. dan menurut Plato, pengetahuan adalah apa yang kita cari, tetapi pendapat biasanya semua yang kita miliki. Wow. Dan dia menyatakan itu dalam karyanya yang berjudul Republik, di mana Plato mengajukan pandangan bahwa pendapat biasanya dipandang sebagai pengetahuan. Hanya saja apa yang indah bagi seseorang adalah jelek bagi orang lain.
dan apa yang adil bagi seseorang adalah tidak adil bagi orang lain. Nah, maka pendapat menurut Plato merupakan hasil dari objek sebagaimana disajikan kepada indera kita. Nah, di sini Plato memberikan contoh di mana dua orang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda mengenai suatu lukisan atau mengenai seorang teman. Dan oleh karenanya objek-objek di dalam dunia alamiah yang mempunyai kodrat saling bertentangan. Dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan dan tidak mungkin mempunyai pengetahuan yang benar mengenai sesuatu hal. Dan selanjutnya juga Plato mengklaim bahwa seseorang yang menyibukkan diri dengan benda-benda yang indah mempunyai pendapat mengenai benda-benda tersebut. Tetapi orang yang menyibukkan diri dengan keindahannya sendiri dapat memiliki pengetahuan yang benar. Dan hal selanjutnya yang saya ketahui tentang Plato ini, di mana Plato mempercayai dua hal, yaitu yang pertama, di dunia yang tampak yaitu dunia indera dan mempunyai pendapat. Dan yang kedua yaitu dunia akal, di mana dunia yang mengatasi indera, dunia pengetahuan sejati. Nah, mungkin beberapa hal ini yang bisa dapat saya bagikan tentang Plato ini. Oke, terima kasih Kak Lili untuk penjelasan tentang Plato. Thank you Kak Lili. Oke, sama-sama. Oke, dan itu pembahasan kita tentang Plato. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam tokoh filsuf yang kedua, yaitu Thales. Dan tokoh Thales ini akan dijelaskan oleh Kak Mardiani. Dan Kak Mardiani yang ingin saya ketahui yaitu siapa sih Thales itu? Menarik apa sih yang ada di Thales? Oke, baiklah. Jadi siapa itu Thales? Nah, Thales ini dia adalah seorang bapak filsafat dari abad ke-6. Dari abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, dia ini berasal dari kota Miletus. Saat ini kita ketahuinya itu sebagai namanya Turki. Tahu Turki kan? Oke. Nah, dia dari kota Miletus. Dia lahir pada tahun 624 sebelum Masehi, dan juga dia wafatnya itu pada tahun 546 sebelum Masehi. Nah, itu sedikit tentang Thales. Kalau untuk orang tuanya itu ada namanya Examius dan Cloebulin. Itu entah nama Yunani sebutannya seperti apa, tidak tahu. Oke, yang tadi hal menarik yang saya dengar yaitu bapak filsafat. Nah, ini menarik. Yang menjadi pertanyaannya itu kenapa bisa disebut bapak filsafat sih? Dan siapa yang mengklaim Thales sebagai bapak filsafat? Oke, terima kasih. Jadi kenapa dia disebut bapak filsafatnya dan siapa yang mengklaim dia nih? Nah, kenapa dia ini disebut sebagai bapak filsafat? Karena pada di Yunani itu sebelum zamannya Thales itu orang-orangnya itu hidup percaya dengan yang namanya mitos. Mereka itu percaya dengan namanya mitos, dan segala sesuatu yang terjadi di alam, kejadian alam, mereka sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Dan sangkut pautkan dengan mitos yang ada. Misalnya kayak ada petir bilangnya itu dewa sedang marah, atau dewa beranak cucu, bahkan ada cerita dewa beranak cucu dan lain sebagainya. Ada banyak mitos. Nah, Thales ini adalah orang pertama yang mendobrak kepercayaan orang-orang saat itu. Dia mengeluarkan teorinya logos itu tentang arche atau awal mula dari segala sesuatu. Oke, kalau Thales adalah orang yang mendobrak pemikiran orang-orang pada zaman itu, lalu pemikiran apa atau teori apa yang diberikan oleh Thales kepada mereka? Oke, teorinya ya, kita masuk pada teori. Nah, untuk Thales sendiri, dia punya yang pertama itu teori tentang arche atau awal mula atau dasar dari segala sesuatu gitu. Nah, menurut dia di bumi ini, bumi kita, dasar dari segala sesuatu yaitu air. Percaya tidak? Air gitu. Menurut dia air. Nah, air itu kenapa air? Karena menurut dia di setiap makhluk hidup itu, baik buah-buahan, baik manusia, baik tumbuhan, itu ada airnya gitu, ada air. Pokoknya intinya ada airnya. Terus air itu juga sifatnya fleksibel, artinya bisa mengikuti bentuk-bentuk benda gitu, entah padat, entah cair, entah gas. Dia nanti bakalan kembali gitu pada awal mulanya itu air. Nah, itu kenapa yang pertama tadi air sebagai dasar. Nah, yang kedua, teorinya yang kedua yaitu teorinya yang kedua yaitu pandangan tentang jiwa.
pandangan tentang jiwa, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini punya jiwa. Setuju tidak? Ya. Setuju. Segala sesuatu di alam semesta ini punya jiwa. Misalnya seperti magnet. Nah, pada waktu itu dia dasar pemikirannya ini magnet. Karena magnet mampu bergerak, menarik. Ya, Bertolak belakang. ya itu kan belum ada ilmunya tuh waktu itu, dan dia yang pertama kali berpikir menggunakan logos itu bahwa magnet itu punya jiwa, makanya bisa berpindah tempat gitu. Oke, yang ketiga yaitu teorema Thales, teorinya tentang teorema Thales. Nah ini dengan teorema ini dia berhasil mengukur piramida kan? Ya, piramida di Mesir, dan dia juga berhasil mengukur jarak antara daratan dengan kapal dengan daratan itu sendiri. Keren kan? Orang pertama dia berhasil mengukur itu. Nah, si Thales ini selain hal-hal keren ini, selain 3 teorinya yang utama, dia juga pada waktu itu terkenal karena berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari. Itu pada 28 Mei 585 sebelum Masehi. Nah, itu dia berhasil mengklaim terjadinya gerhana matahari. Yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih dia bisa memperkirakan atau mengukur ini terjadinya gerhana matahari? Oke, bagaimana dia memperkirakan atau mengklaim mengukur terjadinya gerhana matahari pada saat itu? Nah, Thales ini seperti tadi awal saya bilang bahwa dia ini adalah seorang yang suka ditinggal di dermaga. Nah, dia tinggal di dermaga dan dia suka melancong dari satu tempat ke tempat lain. Dan pada waktu itu dia pergi ke tempat-tempat yang peradabannya itu sudah maju. Misalnya itu seperti di Babilonia. Nah, di Babilonia dia dia mempelajari ilmu-ilmu yang di sana, karena kemudian ilmunya lebih maju kan dari tempat mereka. Jadi dia mempelajari astronomi, ada juga ilmu geometri di sana, dan dia bawa kembali ke Yunani. Nah, dengan ilmu-ilmu inilah dia gunakan untuk mengukur terjadinya gerhana matahari itu sendiri. Oke, selanjutnya selain tadi yang dia berhasil memperkirakan gerhana matahari, dia juga hal hebatnya lah dari dia itu, dia berhasil mendirikan sebuah sekolah di tempatnya, sebuah sekolah filsafat di Miletus, dan dia punya banyak murid pada waktu itu. 2 orang diantaranya itu Anaximenes sama Anaximandros. 2 orang kalian pasti kenal kan? Anaximenes dan Anaximandros. Nah, tapi meskipun dia berhasil mendirikan sebuah sekolah, saat wafat dia tidak pernah meninggalkan satu karya apapun gitu yang ditulis tangannya gitu. Oke Kak, pertanyaan saya yang terakhir yaitu kan Thales tidak meninggalkan karya apapun ya, meskipun dia sudah mendirikan sekolah, mempunyai murid dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui setiap teori atau karya-karyanya sampai dengan sekarang ini? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kita bisa mengetahui teori-teorinya? Nah, teori-teorinya itu pada waktu itu kan dia punya murid. Nah, pada waktu itu mereka cerita-cerita gitu, bagi cerita, berbagi lisan. Jadi ingat kan zaman dulu itu kan belum tulisan kan, masih tulisan. Jadi berbagi cerita satu ke satu. Dan Aristoteles juga memulainya, ada Socrates juga menyebutkan tentang Thales ini, makanya sampai saat ini dia begitu terkenal. Itu jadi lewat cerita lisan. Salah satu tokoh juga yang menarik ya, selain Plato dan juga ternyata Thales juga sangat menarik dari cerita-cerita yang sudah dijelaskan oleh Kak Mardiani. Oke, Kak Mardiani, terima kasih banyak karena sudah berbagi tentang Thales kita. Oke, setelah kita membahas tentang Plato dan juga Thales, kini kita akan masuk dalam filsuf yang terakhir ya, orang terakhir, yaitu tentang Herakleitos. Dan Herakleitos ini akan dijelaskan oleh Kakak Jibra. Dan Kakak Jibra, yang ingin kita ketahui bersama tentang Herakleitos ini itu siapa Herakleitos, sehingga dia menjadi seorang filsuf juga yang terkenal pada zamannya. Oke, sekarang itu Herakleitos. Menurut beberapa sumber, Herakleitos itu dikenal dia dari Efesus, dari Asia Kecil.
Wow. Ia hidup di sekitar zaman kelima sebelum Masehi, yaitu pergerakan 540 sampai 480 sebelum Masehi. Wow. Ia hidup sejaman dengan Pythagoras dan Xenophanes. Pythagoras. Namun usianya itu lebih muda dari antara mereka. Wow. Akan tetapi Herakleitos itu lebih tua usianya dari para Maimonides karena ia dikritik oleh filsuf tertentu. Selain bahwa ia bersumber dari keluarga terhormat Herakleitos, informasi lain mengenai riwayat hidupnya karena biasanya merupakan kisah fiksi. Sumber yang lain menyebutkan bahwa ia pernah meninggalkan kota asalnya yang pada waktu itu merupakan bidang dari Kekaisaran Persia. Wow. Dan pertanyaan yang selanjutnya Kak, kalau memang itu adalah identitas dari Herakleitos, dan selanjutnya Apa sih hal menariknya gitu dari si Herakleitos? dan teori apa Ya. yang mungkin diberikan oleh Herakleitos kepada orang-orang pada zamannya? Ya. Bila melihat karya-karya yang dibiarkan lepas sama sekali, tampak bahwa watak Herakleitos itu sangat sombong ya. Wah, sombong nih, sombong ya. Terus selain mencela filsuf-filsuf yang di atas, Mencela filsuf. ia juga memandang rendah rakyat yang bodoh. Wah, ini kayaknya daftar filsuf yang saya masukkan kalau dibenci. Tidak, Sombong ya. sombong. Dan menegaskan bahwa biasanya manusia itu sangat jahat. Wow, manusia itu jahat. ya. Oke, selain itu Padahal ia dia juga yang jahat. mengutuk warga negara Efesus. Eh, Terlepas dari itu semua, Herakleitos seorang filsuf ini sangat tertarik dengan alam. Alam, wow. Menurutnya segala sesuatu berlalu dan tidak ada yang tetap. Kita hidup di dunia yang terus berubah, yang dimana segala sesuatu itu bergerak, seringkali tanpa kita sadari. Ya, setuju. Maju, ya. Kayaknya ini setuju deh sama si Hera. Perubahan terjadi dengan tiada hentinya dan tidak dapat dibantah. Ya. Seluruh kenyataan adalah arus sungai. Ini yang menarik bagi saya. Wow. Orang tidak mungkin turun dua kali dalam arus sungai yang sama. Apa tuh maksudnya tuh, Kak? Sebab arus sungai terus berlalu, bergiliran, berganti-ganti. Demikian juga hanya dengan segala sesuatu tidak ada yang tetap. Well, berarti kayak arus sungai kan? Terus berjalan, tidak mungkin kembali, tidak Ke bisa posisi diputar semula. Wes, bener banget. Kayaknya sudah mulai suka nih sama si lagi. Hera. Herakleitos. Oke, lanjut Oke. Kak. Oke, selanjutnya itu berbicara tentang perubahan. Hmm. Bukan hanya dunia yang berubah, kita pun berubah di dalam dunia yang terus berubah. Wow. Hubungan kita dengan dunia adalah hubungan yang saling timbal balik. Ya. Artinya dunia mengubah kita, dan pada saat yang sama pun kita mengambil di bagian proses di mana bahwa kita juga sedang mengubah dunia. Dunia. Ya, Oke. wes. Setuju. Oke, dan konsep penting dalam pemikiran Herakleitos yaitu adalah logos yang berakal budi atau hukum. Logos yang berakal budi. Logos adalah prinsip dasar dalam segala seluruh kenyataan yang ada di alam. Herakleitos juga berpendapat bahwa segala sesuatu di alam ini terdiri hal-hal yang bertentangan. Oke. Dan dari pertentangan tersebut inilah yang menghasilkan gerak dan perubahan. Contohnya seperti adanya pagi, siang, malam. Wow. Adapun juga ya panas, ada dingin juga. Wah, bener. Dan Herakleitos juga mengambil api sebagai ambang perubahan dan kesatuan. Wow, Ya. kalau tadi Thales air ya, Herakleitos Api. Yes, udah mau jadi kekuatan Elemen. elemen api. Menurut beliau segala sesuatu keluar dari api akan kembali lagi ke api. Api, wow. Sekalipun demikian api tetap api yang sama. Wes, Oke, dalam sangat- sekali sangat filosofinya. menarik ya, Ya. pembahasan atau teori dari Thales ini. Wah, bukan Thales, Herakleitos. Oke, Herakleitos. Dan terima kasih Kak Jibra karena meskipun sangat singkat tentang Herakleitos, tapi teorinya Hal menarik. dan sangat pembahasannya sangat menarik. Minusnya mungkin yang sombong itu. Iya, itulah. Terima kasih. Demikianlah diskusi kami. Terima kasih untuk Mama dan saudara-saudara yang sudah menyaksikan. Salam. Shalom. Terima kasih.